Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh solehah pada mata pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah definisi iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, memiliki arti yakin, percaya, dan membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Nah, itu adalah definisi iman. Definisi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba, yang berarti menulis. Bentuk jamak dari kata kitab adalah kutub. Dalam bahasa Indonesia, kitab berarti buku. Sedangkan secara istilah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi maupun rasul untuk menjadi pedoman hidup umat manusia. Nah, itu adalah definisi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah definisi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman bagi umat manusia. Jadi segala kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia adalah untuk menjadi pegangan hidup, ya, atau pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia, ya. Adapun dalil nakli iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sedangkan di dalam hadis dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Nah, itu adalah dalil nakli iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil yang terdapat di dalam pedoman kita umat Islam, yaitu Al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan dalil akli beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil akli beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelemahan manusia dalam memperbaiki jasmani dan ruhaninya itu menghendaki turunnya kitab-kitab Allah yang berisi undang-undang,
berisi kesempurnaan manusia dan apa yang mereka butuhkan pada kehidupan di dunia maupun di akhirat mereka. Nah, para rasul adalah mediator atau perantara ya. Perantara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, dan para rasul adalah manusia yang suatu saat akan meninggal atau wafat, sehingga harus ada risalah yang terkandung di dalam kitab. Sehingga adanya kitab adalah bukti risalahnya Rasul pada waktu tertentu. Baik, anak soleh-solehah, sampai di sini sudah bisa dipahami. Ya, semoga kalian bisa memahami ya. Nah, nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 ya. Jadi ada 4 kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan terakhir adalah kitab Al-Qur'an ya. Yang hingga hari ini kita mempelajarinya dan mempedomaninya. Nah, kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina di Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat tersebut dijadikan sumber hukum bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa alaihi salam kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nah, itu adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab selanjutnya adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi kitab Zabur ini berisi tentang zikir-zikir, doa-doa, nasihat-nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat yang dikenal dengan mazmur, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Syariat Nabi Daud alaihissalam diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Kata Zabur berasal dari kata Zabara, Yazburu, Zabar, yang berarti menulis. Jadi Zabur menurut arti asalnya adalah kitab tertulis. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Quran surah Al-Isra ayat 55. Nah, ini adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad 1 Masehi. Pokok ajarannya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai zaman itu. Keberadaan Injil yang asli tidak tahu keberadaannya. Injil yang sekarang adalah tulisan kisah pengikut Nabi Isa alaihi salam yang berisi kisah atau laporan tentang Isa Al-Masih, tentang kehidupan, perbuatan, dan pengajaran
selama bertugas mengajak Bani Israel atau umat Yahudi untuk beragama yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikannya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa." Dalam surah Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang hingga hari ini menjadi rujukan maupun pedoman umat Islam. Jadi, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah atau Arab Saudi. Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran tidaklah bersifat universal seperti Al-Quran, tapi hanya lokal atau untuk umat tertentu dan tidak berlaku sepanjang masa. Sehingga Allah tidak memberi jaminan terpeliharanya atau keaslian sebuah kitab suci tersebut. Nah, jadi Al-Quran ini kitab untuk seluruh umat ya sepanjang masa. Dan Al-Quran ini terpelihara ya dari pengubahan kaum tertentu. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini adalah firman Allah ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian di dalam surah Al-Hijr ayat 9 berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Nah, jadi jelas bahwa Al-Quran ini terpelihara, langsung dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para penghafal Al-Quran ya yang tersebar di seluruh dunia ya. Nah, sekian dan terima kasih dari Ibu atas antusiasnya yang telah menyimak materi pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.